dan beliau ini sudah sangat dikenal bagaimana narasi-narasi beliau dan bagaimana hasil-hasil penelitian beliau, bagaimana beliau ini menjadi rujukan selama ini ya terhadap berbagai macam hal yang bersifat keilmiahan, kebudayaan, dan termasuk bagian dari sini adalah bagaimana kita nanti akan menegakkan, bagaimana nanti kita akan bersama memulihkan dan memutihkan sejarah yang selama 10 tahun ini dibuat kelam oleh satu orang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih banyak telah hadir dalam press conference sebelum bukan pemeriksaan, tapi pemberian keterangan ahli. Dua ahli kita yang sangat kesohor, sangat tersohor. Sebenarnya 3 ya, nanti menyusul Profesor Din Samsudin, tapi yang sudah hadir adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno. Kita tahu beliau adalah mantan Wakapolri, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bintang 3, hampir bintang 4 sesungguhnya, kalau tidak pensiun. Nah, yang kedua adalah teman baik saya, ya. Dulunya termul sebenarnya, tetapi sekarang sudah sadar, ya kan? Muhammad Sobari, karena saya pernah berdebat lama sama beliau kan. Nah, tetapi sekarang beliau justru mengatakan doktrin bahwa beliau tidak ingin meringankan RRT, Roy Rismond dan Tifa, atau Tifa Roy Rismond, tetapi beliau ingin membebaskan. Jadi bukan hanya meringankan, membebaskan. Tetapi kesempatan pertama saya ingin memberikan kepada prinsipal terlebih dahulu, Dr. Tifa, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Nanti kawan-kawan pada saatnya ada sesuatu yang bombastis, tapi tidak bisa disampaikan di sini. Kita harus pakai slide, presentasi dan lain sebagainya. Saatnya kita akan undang. Dan itu menentukan jalan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Oke, itu saja. Dr. Tifa, the one and the only. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media semua dan seluruh rakyat Indonesia, alhamdulillah hari ini Kamis 12 Februari 2026 adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semuanya, karena 3 begawan turun gunung untuk mengawal jalannya kasus kriminalisasi terhadap kami. Saya Dr. Tifa, Bang Rismond Syahnipa dan Mas Roy Suryo ya. Dan sebetulnya ini semua merupakan sebuah rangkaian dari bagaimana kebenaran itu terbongkar dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Di tangan saya ini ada setumpuk dokumen, yaitu ijazah yang diklaim sebagai ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang menjadi kajian penelitian kami sejak tahun 2022. Ketika ijazah itu dimunculkan untuk yang pertama kalinya oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta. Dan disitulah titik di mana kami mulai melakukan penelitian. Jadi tidak benar apa yang dikatakan oleh para termul bahwa kami melakukan penelitian baru di bulan Agustus 2025 ketika buku kami Jokowi's White Paper itu launching. Tidak betul itu. Jadi buku Jokowi's White Paper itu adalah hasil dari penelitian kami selama kurang lebih 3 tahun. Sejak Oktober 2022 ketika spesimen ijazah ini keluar untuk yang pertama kalinya. Dan berikutnya adalah kami selama ini selalu didegradasi ya. Kami sebagai peneliti independen, saya, Bang Rismond maupun Mas Roy Suryo adalah peneliti independen dan kami akademisi ya. Kami bertiga sama-sama pernah dan sampai dengan hari ini menjadi dosen dari beberapa perguruan tinggi sampai dengan hari ini. Dan kami juga terus melakukan penelitian sebagai sebuah tugas bagi kami. Jadi tidak benar bahwa kami ini peneliti abal-abal. Tetapi kami tentu saja tidak bisa mengklaim ya, artinya bukan sebuah budaya dari dalam dunia ilmiah ya, bahwa seseorang mengklaim dirinya ahli, bukan. Oleh karena itu maka kami hadirkan para guru kami, begawan-begawan, para oracles, para guru besar, para doktor, para ahli untuk memberikan penjelasan kepada Polda Metro Jaya bahwa kami bertiga ini adalah peneliti dan kajian yang kami lakukan terhadap spesimen dan terhadap perilaku yang mendukung kepada keaslian atau kepalsuan ijazah Joko Widodo itu adalah sahih secara metodologis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan oleh karena itu maka kami tidak layak untuk dikriminalisasi. Nah, kami bertiga hari ini, dan oleh karena itu maka kami tidak layak untuk dikriminalisasi. Nah,
kami bertiga hari ini, alhamdulillah ada 3 begawan ya yang sudah hadir saat ini ada 2, yaitu Bapak Komjen, Bapak Jenderal, guru saya, guru kami, Ugroseno, yang selama ini menjadi kawan diskusi, menjadi tempat kami bertanya tentang hukum acara pidana. Jadi beliau nanti akan memberikan penjelasan ya berdasarkan keahlian beliau hukum acara pidana. Dan berikutnya lagi adalah begawan, budayawan, ilmuwan, peneliti LIPI ya selama puluhan tahun dan bahkan menjadi sejawat saya di Universitas Indonesia ya, belasan tahun, puluhan tahun beliau menjadi peneliti, menjadi dosen. Dan beliau ini sudah sangat dikenal bagaimana narasi-narasi beliau dan bagaimana hasil-hasil penelitian beliau, bagaimana beliau ini menjadi rujukan selama ini ya terhadap berbagai macam hal yang bersifat keilmiahan, kebudayaan, dan termasuk bagian dari sini adalah bagaimana kita nanti akan menegakkan, bagaimana nanti kita akan bersama memulihkan dan memutihkan sejarah yang selama 10 tahun ini dibuat kelam oleh satu orang saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bang Rismon akan sampaikan sesuatu. Cukup? Baik. Ya, baik. Mungkin sedikit. Ya. Mulai tanggapannya terkait Ya, sebentar ya, kita satu-satu pelan-pelan ya. Setelah Dr. Tifa, kita memberikan kesempatan dan kehormatan kepada prinsipal satunya, Rismon Sianipar. Silakan Bang Rismon. Ah, cukup? Sama. Sure. Oke. Ya, paling penting kita sudah kasih kesempatan. Nah, berikutnya adalah Pak Muhammad Sobari karena beliau datang duluan ya. Kita hormati beliau. Oke, silakan. Enggak harus begitu. Iya. Oke, terima kasih. Saya menjawab atau menjelaskan? Oke, kalau menjelaskan begini dulu, Bung. Kita jangan, ini Bung Refli ini kan kawan dekat jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya? Bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu, ya biasa saja kita tertipu itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang ngedan? Enggak pernah. Bener tuh, Refli Harun. Para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai orang yang akan menjelaskan dunia keilmuan dalam bidang kebudayaan. Nah, yang dijelaskan itu metodologi penelitian. Itu akan saya gambarkan mulai dari datangnya inspirasi meneliti, sampai merumuskan proposal, sampai merumuskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada dengan wawancara, ada dengan studi dokumen atau archive research, ada yang studi media. Studi media itu ada penting, itu bukan media berita pada umumnya, tapi itu kalau media menuliskan investigatif journalism atau investigatif report. Kalau report semacam itu bisa menjadi bahan penelitian. Itu spesifik. Jadi ada metode-metode yang diikuti, dan ada instrumen-instrumen yang mendukung metode itu. Itu begitu rupa sampai pada suatu pernyataan, wah, data kita belum lengkap, maka kita harus melakukan, umpamanya tadi kita mulai dari wawancara, ya wawancara ulang, itu check and recheck. Kalau check and recheck itu masih juga belum menggambarkan kebenaran,
itu dilakukan suatu wawancara mendalam untuk memperoleh keutuhan. Saya kira macam gitu. Jadi secara keilmuan saya akan pertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan ini tidak ada sesuatu apapun, sekecil apapun yang menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kalau kaidah keilmuan ini sudah terjabar dengan baik, saya akan menjelaskan 3 tokoh ini dalam peran apa. Ini berbeda, saya punya wawasan kebudayaan, jadi kalau ilmuwan berhenti pada penjelasan metodologi sampai selesai urusan-urusan wawancara. Saya merasa perlu harus menjelaskan peran ketiga orang itu. Ketiga orang ini mewakili komunitas bisu dunia ilmu pengetahuan, komunitas bisu kaum intelektual, komunitas bisu warga masyarakat pada umumnya. Dalam urusan menyatakan kebenaran dengan segenap risiko, tidak terlalu banyak orang berani. Tapi 3 orang ini berani. Nah, mayoritas golongan akademisi, golongan ilmuwan, golongan intelektual, golongan aktivis, mayoritas itu orang yang sedang nyanyi sunyi, orang bisu. Itu terminologi Pramudia Anantatur. Nyanyi sunyi orang bisu. Oh, mereka tidak. Mereka ini oracle. Mereka ini resi. Mereka ini begawan. Tidak ada keberatan mereka. Nah, yang dilakukan oleh mereka itu 3 tokoh ini sedang menjalankan apa yang namanya the role of intellectuals. Peranan kaum intelektual. Ya peranan mereka ya begitu itu. Melakukan penelitian. Untuk apa penelitian, Bung? Untuk menyampaikan suatu pesan dunia imajiner, tapi itu dunia ilmu. Pesan namanya narasi, menyampaikan apa yang namanya risalah kebenaran. Tugas beliau ini menyampaikan risalah kebenaran kepada khalayak rame, mungkin untuk seluruh Indonesia, mungkin untuk dunia.